Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Hello Dina, thanks banget udah klik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Di segmen Hello Marjorie kali ini, aku ingin membawakan cerita. Sebenarnya ini tuh cerita udah lama, kasus ini tuh udah lama sejak tahun 2013. Tapi baru-baru ini tuh viral banget di TikTok khususnya. Karena keanehan pelaku, dimana pelaku ini tersenyum-senyum dan tanpa rasa bersalah. Di pengadilan, setelah dia itu didakwa telah membunuh ibunya dengan luka tusukan sebanyak 151 kali. Dan senyumnya itu senyum aneh banget, senyum yang tidak seperti orang normal pada umumnya. Kalian pasti bakal tahu deh kalau misalnya nanti aku kasih tahu tunjuk video-videonya. Dan daripada berlama-lama, langsung aja kita jump to the story. Pada tanggal 28 Agustus tahun 2013 di Colorado, Amerika, seorang laki-laki bernama Ray Hoy sedang makan di lantai bawah rumahnya. Tiba-tiba dia mendengar suara dentuman yang sangat keras yang berasal dari kamar mandi di lantai atas. Setelah itu dia mendengar istrinya memanggil-manggil namanya dan dia segera berlari ke lantai atas untuk melihat apa yang terjadi. Setelah sampai, dia melihat pintu kamar mandi hanya terbuka sedikit dan dia tuh melihat sekelebat bayangan anak tirinya, Isabella Guzman, di dalam kamar mandi itu. Ray mencoba masuk, tetapi dengan sangat cepat Isabella menutup kembali pintu kamar mandi, kemudian dia mengunci dari dalam. Beberapa saat setelah itu, Ray melihat darah mengalir di bagian bawah celah pintu kamar mandi dan dia mendengar istrinya berteriak Jehovah. Jehovah ini adalah sebutan Tuhan untuk bangsa Yahudi. Ray pun shock dan dia langsung turun ke lantai bawah untuk menelpon 911. Kemudian dia berlari lagi ke lantai atas dan saat dia tiba di lantai atas di depan kamar mandi, pintu kamar mandinya itu udah terbuka dan dia melihat anak tirinya Isabella itu berdiri terdiam sambil membawa pisau. Dia juga melihat istrinya tergeletak tanpa busana di lantai kamar mandi dengan tubuh bersimbah darah. Ray juga melihat ada tongkat baseball di sekitar tubuh istrinya. Isabella dengan tatapan mata yang kosong dan diam, pergi tanpa rasa bersalah dan tanpa rasa panik dari lokasi kejadian. Jadi wajahnya tuh datar banget gitu loh. Menurut keterangan Ray, saat itu Isabella memakai bra sporty berwarna pink dengan celana berwarna hijau turkis. Ray pun karena terlalu shock dan dia itu melihat Isabella membawa pisau yang berlumuran darah, dia juga diam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah Isabella pergi, Ray masuk ke kamar mandi dan berusaha untuk memberikan pertolongan kepada istrinya dengan CPR, tetapi istrinya tidak dapat diselamatkan. Tak berapa lama, polisi dan tim medis tiba di rumah Ray dan membawa jenazah istrinya ke rumah sakit untuk diotopsi. Hasil otopsi menyebutkan bahwa istrinya yang bernama Yoo Min Ho ini meninggal karena kehabisan darah dikarenakan luka tusukan sebanyak 79 kali di bagian wajah dan leher. Hasil otopsi juga menyebutkan bahwa selain kehabisan darah dikarenakan luka tusukan, Yoo Min Ho juga mengalami luka parah di bagian kepala akibat pukulan benda tumpul, yang diduga itu adalah tongkat baseball yang ditemukan di samping mayatnya. Isabella Guzman lahir pada tahun 1995 dan pada saat kejadian dia berusia 18 tahun. Ibunya bernama Yoo Min Ho dan ayahnya bernama Robert Guzman. Orang tuanya ini bercerai saat Isabella masih kecil dan diketahui hubungan antara ibu dan anak ini tuh sudah tidak baik sejak Isabella tuh masih kecil. Isabella susah diatur dan selalu membangkang sehingga saat dia berusia 7 tahun, ibunya mengirim Isabella kepada ayahnya Robert Guzman dengan harapan ayahnya ini dapat merubah watak Isabella. Hingga akhirnya Isabella kembali lagi hidup bersama ibunya dan pertengkaran demi pertengkaran selalu terjadi sejak saat itu. Pertengkaran terbesar terjadi beberapa hari sebelum kejadian, di mana karena suatu hal ibu dan anak ini saling adu argumen dan Isabella berteriak kepada ibunya serta meludahi wajah ibunya. Setelah pertengkaran itu, Isabella mengirim email kepada Yoo Min Ho dengan kata-kata "You will pay" atau "kamu akan membayarnya". Karena merasa terancam, Yoo Min Ho menelpon 911 dan melaporkan kejadian ini. Saat polisi datang ke rumah, polisi berusaha menasihati Isabella dan polisi juga memperingatkan kepada Isabella agar Isabella ini berubah dan berusaha lebih sopan serta respect kepada ibunya. Kalau tidak, nanti dia akan diusir oleh ibunya. Selain itu, ayah kandungnya Robert Guzman
Beberapa jam sebelum kejadian di pagi hari, dia ini juga bertemu Isabella untuk menasehati agar Isabella ini lebih sopan kepada ibunya dan lebih berbuat baik kepada ibunya. Kepada kepolisian, Robert ini bercerita bahwa saat itu dia merasa kalau nasihatnya itu berhasil. Karena waktu dia menasihati Isabella, Isabella ini sepertinya mendengarkan dengan baik dan dia tidak melakukan perlawanan. Tetapi dugaannya ternyata salah. Di balik diamnya Isabella, dia menyimpan rencana yang tidak terduga. Tak berapa lama setelah kejadian, polisi menangkap Isabella di sebuah gedung parkir di South Parker Road tak jauh dari rumahnya. Seseorang menelpon 911 karena melihat sesuatu yang mencurigakan di dalam sebuah mobil di gedung parkir itu, dan saat polisi sampai, polisi menduga bahwa benda-benda di dalam mobil itu ada hubungannya dengan kematian Yoo Min-hoe. 3 orang polisi yang menyamar dengan skenario ditugaskan untuk mengawasi lokasi parkir itu. Hingga akhirnya mereka menemukan Isabella yang saat itu mau meninggalkan lokasi parkir, kemudian mereka menangkapnya. Dan saat itu Isabella ditangkap tanpa perlawanan. Selama Isabella kabur, dia sempat mandi di sebuah minimarket dan dia juga sempat mengecat rambutnya dengan tujuan untuk menyamarkan identitasnya. Yang semula rambutnya itu berwarna hitam menjadi warnanya tuh pirang. Dia berkata kepada karyawan minimarket kalau dia itu adalah korban pemerkosaan. Tetapi anehnya saat karyawan minimarket ini merasa iba dan menawari untuk mengantarkan Isabella pulang ke rumah orang tuanya, Isabella ini menolak. Di persidangan ternyata diketahui luka tusuk yang menyebabkan kematian Yoo Min-hoe tidak berjumlah 79 tusukan, melainkan 151 tusukan, teman-teman. Karena hal ini, Isabella pun didakwa dengan pembunuhan tingkat 1. Tetapi Isabella dan tim hukumnya mengajukan keberatan dan tidak mengakui perbuatan itu dikarenakan masalah kejiwaan. Akhirnya, kondisi Isabella diperiksa oleh psikiater. Dan psikiater ini menyimpulkan bahwa Isabella menderita paranoid skizofrenia, di mana orang-orang yang terkena penyakit ini tuh susah membedakan antara kehidupan nyata dengan halusinasi. Sehingga di sebagian besar kasus sulit untuk penderitanya untuk hidup normal seperti manusia-manusia pada umumnya. Jadi ciri-ciri orang yang terkena paranoid skizofrenia itu sama kayak yang dialami oleh Isabella. Isabella ini suka senyum-senyum sendiri, moodnya juga sering berganti dengan sangat cepat, pandangan matanya kosong. Dan di beberapa kesempatan Isabella ini tuh terlihat ngomong gitu, kayak dia tuh ngomong sama seseorang, padahal di sekitar situ tuh nggak ada orang sama sekali. Dan Isabella ini sempat berkata kepada psikiater kalau dia itu membunuh ibunya karena ibunya ini dianggap makhluk yang jahat yang dapat menghancurkan dunia. Jadi kalau misalnya kalian lihat video-video yang tersebar di media sosial saat Isabella ini ada di pengadilan, dia itu wajahnya sama sekali nggak mencerminkan kalau orang tuh habis membunuh seseorang. Dia tuh nggak punya rasa bersalah, dia tuh tenang banget. Bahkan di satu kesempatan ada kamera yang merekam momen di mana Isabella ini tuh ketawa sambil ngeledek di kamera. Dan di kesempatan lain, Isabella ini menampakkan kesedihannya, tapi dengan sangat cepat, wajahnya yang tadi tuh sedih dan hampir mau menangis atau meneteskan air mata tuh langsung berubah dengan wajah yang ngeledek lagi. Akhirnya setelah beberapa kali persidangan, dikarenakan masalah kejiwaannya ini, Isabella tidak dihukum di penjara, melainkan dia ditempatkan di rumah sakit jiwa di daerah Pueblo, Colorado, Amerika. Dan aku kurang tahu sampai saat ini dia masih di sana atau udah sembuh, tapi aku berharap semoga dia itu keluar dari rumah sakit jiwa dalam kondisi yang benar-benar 100% udah sembuh. Karena kalau enggak, dia bisa saja menyakiti orang lain. Sekian teman-teman cerita dari Sweet But Psycho Isabella Guzman. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau Isabella ini menderita penyakit kejiwaan? Atau mungkin dia mempunyai dendam yang sangat mendalam kepada ibunya? Dikarenakan luka tusuknya ini nggak main-main. Luka tusuknya itu 151 kali, teman-teman. Bahkan diduga waktu ibunya itu udah meninggal pun, si Isabella ini masih memukul kepala ibunya dengan tongkat baseball. Jadi kayak nggak wajar aja, kayak dia tuh bener-bener dendam sedendam-dendamnya.
Coba kalian komen di bawah ya, menurut kalian gimana. Dan thanks banget teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Kalau kalian suka informasi atau video ini, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe, serta share sebanyak-banyaknya agar channel ini cepat berkembang. Thanks semua, see you on the next video, bye-bye.